Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas materi selanjutnya mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Kalau saya singkat di sini, audit itu adalah kontrol, ya. Jadi di suatu perusahaan, entah itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, atau kampus contohnya, itu di dalam proses kegiatannya, ya mungkin dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, nah itu dibutuhkan suatu proses auditing. Kalau di kampus itu tidak sampai 1 tahun, ya 1 semester, tiap akhir semester setelah UAS, itu kampus mengadakan proses audit, di mana audit ini untuk mengontrol kegiatan 1 semester itu dosen ini ngapain, prodi ini ngapain, fakultas ini ngapain aja, sudah sesuai dengan SOP atau belum. SOP itu manual prosedur, ya, aturan yang dibuat oleh universitas untuk dijalankan oleh semua fakultas, semua prodi, dan semua dosen. Nah, itu fungsi audit di situ. Next, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, mendokumentasikan bukti audit. Nah, di sini ya yang perlu digarisbawahi, audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan. Ya, jadi saya contohkan di universitas aja deh yang gampang ya. Setiap 1 semester, di akhir semester, itu ada tim audit datang ke program studi, ke prodi SI misal. Nah, di situ ada sekian poin, anggap aja ada 10 poin yang diperiksa oleh tim audit mengenai proses pembelajaran di suatu prodi. Nah, ini proses mengumpulkan. Semua dosen di prodi itu mengumpulkan berkas-berkas, ada absensi, ada materi, ada tugas mahasiswa, ada kuis mahasiswa, ada ujian mid mahasiswa atau ujian akhir mahasiswa. Nah, setelah bukti-bukti itu dikumpulkan, maka ditinjau satu persatu. Misal saya dosen Pak Arif Setiawan, itu ngajarnya apa? Oh, ngajarnya tentang audit sistem informasi. Ditinjau absensinya gimana? Mahasiswa yang absennya kurang dari 75% siapa aja? Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas siapa aja? Ya. Mahasiswa yang dapat nilai di bawah B siapa aja? Mendokumentasikan bukti. Nah, di sini bukti-bukti yang ada di prodi atau yang saya pegang itu didokumentasikan. Absensinya ada nggak? Soal ujian mid ada nggak? Soal ujian akhir ada nggak? Tugas-tugas ada nggak? Mahasiswa mengumpulkan atau tidak? Ya, nah ini didokumentasikan oleh tim audit. Next, standar audit internal berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau di sini disingkat IIA atau IIA. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, kalau tadi di universitas itu auditnya audit internal. Audit internal ini apa? Audit internal ini timnya itu dari karyawan universitas sendiri, atau di perusahaan misal di Jarum, tim auditnya itu dari karyawan Jarum sendiri. Karena nanti ada juga audit yang dari eksternal. Audit dari eksternal itu bukan karyawan perusahaan tersebut, tapi memang perusahaan membayar auditor pihak eksternal sehingga dia independen, tidak terpengaruh. Kalau internal ini bisa saja terpengaruh. Misal saya
Yang mengaudit teman sendiri dari fakultas lain, fakultas ekonomi atau fakultas pertanian misal, ya. Ini bisa ada intervensi di situ. Jadi, ini bolo dewe, wis nilainya tak apik-apike. Nah, karena ini berdasarkan nilai. Dosen yang rajin nanti dapat nilai bagus, dosen yang kurang rajin dapat nilai jelek. Ya, misalnya seperti itu. Di perusahaan pun juga seperti itu. Juga menetapkan keluasaan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Nah, ini di underline ya, tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai dosen itu ada tridharma. Penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Nah, saya sudah melaksanakan 3 itu atau belum? Pengajaran sudah, penelitian memperbarui ilmu atau update ilmu, atau intinya ini penelitian itu belajar lagi ya dengan ilmu-ilmu terbaru, sudah atau belum? Sudah. Terus yang ketiga, pengabdian. Pengabdian itu dosen ini mengabdikan ilmunya ke masyarakat atau tidak, ya. Terjun ke masyarakat, berbagi ilmu ke masyarakat, menggunakan teknologi yang ada di kampus untuk diimplementasikan ke masyarakat atau enggak. Ya, pengabdian itu secara free ya di sini. Kalau di perusahaan swasta, tanggung jawab, misal ini seorang kepala divisi produksi. Nah, dia bertanggung jawab untuk mengontrol produksi produk setiap harinya. Misal ditarget Polytron menghasilkan televisi 21 in sebanyak 1000 unit. Nah, ini tercapai atau tidak? Nah, ini yang disebut dengan pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Next. Kelima, standar lingkup audit IAA memberikan garis besar dan tanggung jawab auditor internal. Nah, ini tanggung jawabnya. Yang pertama, melakukan tujuan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, dan diklasifikasi serta dilaporkan. Ya, yang digarisbawahi di sini operasional dan keuangan. Kalau masuk ke mata kuliah, ya, informasi operasional ini SIM, Sistem Informasi Manajemen, sedangkan di keuangan ini SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Anda dua-duanya belajar ini. Ya, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas SIM dan SIA, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Jadi 1 tahun terakhir manajemen operasionalnya seperti apa? 1 tahun terakhir sistem informasi keuangannya seperti apa? Ini sangat penting ini keuangan, karena di sini adalah nafas perusahaan yang diputar, yang dikelola, yang dihasilkan, yang dikeluarkan itu ya ini keuangan. Ya. Menetapkan apakah sistem telah didesain atau telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, ini manual prosedur atau SOP, ya, atau MP. Di sini ada perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Apakah semua karyawan telah mematuhi semua aturan yang diterapkan oleh perusahaan? Ya, prosedurnya seperti apa, hukumnya seperti apa, peraturan yang berlaku seperti apa. Nah, ini fungsinya audit. Dikontrol terus, ya. Next, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Nah, ini SIA lagi. Ya, aset perusahaan itu apa? Keuangan, harta, inventaris, terus barang-barang investasi, peralatan, mesin, dan sebagainya. Ini harus dikontrol ya. Ini aset perusahaan, harus dijaga dan diverifikasi keberadaannya. Ya, misal kampus mempunyai 1 lab dengan jumlah 40 unit komputer. Nah, ini dicek setiap akhir semester. Komputernya utuh enggak? Atau jangan-jangan hilang 1. Ya, misal utuh, hidup semua enggak? Jadi Anda kuliah itu tidak asal kuliah ya, setiap semester itu dikontrol terus. Jangan sampai ada komputer yang rusak, jangan sampai ada komputer yang tidak siap pakai. Jadi ketika mahasiswa masuk itu semuanya ready, software-softwarenya ready. Ini sebelum pandemi, kalau sekarang pandemi ya memang kuliahnya di rumah masing-masing.
Ya. Mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Sumber daya perusahaan itu apa? Ya, macam-macam di sini. Ada mesin, ada gedung, ada peralatan produksi, ada peralatan keamanan, ada bahan habis pakai, ada teknologi tepat guna, dan lain-lain. Ya. Apakah seberapa efektif dan efisien mereka digunakan? Ini sudah efektif atau belum? Mesin ini dipakai terus atau tidak? Atau malah nganggur atau malah tidak berguna? Efisien nggak? Kira-kira ada 10 mesin ya untuk produksi, ini bisa membantu proses produksi atau tidak? Atau malah jangan-jangan hanya dari 10 hanya dipakai 2 atau 3, atau malah jangan-jangan kurang ya, butuh 20 atau 30 mesin dan seterusnya. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan. Nah, ini oleh SDM ya, sumber daya manusia. Menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Apakah SDM itu sudah melakukan kinerja dengan baik? Apakah SDM itu sudah mendapatkan gaji yang layak? Apakah SDM itu sudah mendapatkan lembur yang layak? Apakah SDM itu sudah mendapatkan kewajiban yang layak? Sudah mendapatkan hak yang layak setelah mereka melaksanakan semua kewajiban. Nah, ini dikontrol. Ya. Jenis-jenis kegiatan audit internal di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit keuangan, ya ini SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, audit sistem informasi. Nah, ini sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Nah, ini SIM. Harusnya ini SI ini yang atas. Ya, seperti prodi kita. Ya, prodi SI di bawahnya mempelajari keuangan dan operasional atau manajemen. Ya. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Nah, ini SIA. Kalau di kampus itu kita mempunyai SIA. Di situ isinya mengcover semua aktivitas pembayaran mahasiswa. Jadi pertama Anda masuk, tiap semester Anda masuk, Anda membayar SPP, SKS dan lain-lain, itu masuk ke sini. Nah, setelah dari pembayaran mahasiswa itu didistribusikan ke fakultas dan program studi ya, misal untuk perawatan lab, misal untuk pembelian alat, misal untuk pembelian spidol, untuk bayar listrik, untuk perawatan AC dan lain-lain. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA. Nah, ini SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Kontrol audit SI ya, melakukan tinjauan kepada sistem intinya di sini. Tim auditor mengontrol sistem dan menjaga aset perusahaan. Aset perusahaan ini penting ya, karena ini adalah investasi perusahaan. Komputer sekian puluh, misal ada 50 komputer perusahaan, ini harus aman, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang rusak. Misal rusak itu diperbaiki ya, kondisinya harus utuh dan seterusnya. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Yang pertama audit operasional. Ini masih yang tadi. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini SIM, ya, Management Information System. Ini mencakup semua operasional perusahaan. Kalau di kampus, SIM itu ya termasuk karyawan, ya, sistem informasi absensi dosen, sistem informasi absensi karyawan, sistem informasi absensi mahasiswa, sampai ke penilaian mahasiswa, sampai ke pengelolaan kelas, SKS, jadwal, jadi kayak portal ya. Kalau Anda mengakses portal, nah itu bagian dari SIM kita. Kenapa bagian? Ya karena memang di universitas sistemnya banyak.
Sistemnya banyak dan salah satunya adalah portal. Next, tinjauan menyeluruh. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi dalam 4 langkah. Yang satu perencanaan, ya perencanaan dulu. Ketika kita mau mengaudit suatu perusahaan, ya yang pertama perencanaan dulu, yang kedua mengumpulkan bukti audit, yang saya bilang tadi dokumen. Yang ketiga dokumen dievaluasi, dicek, ya misal dokumen inventaris barang, dokumen aset barang, dokumen keuangan barang, dokumen keuangan perusahaan, dan lain-lain. Dan mengkomunikasikan hasil audit. Nah, hasil audit ini dilaporkan kepada pimpinan. Disinilah yang disebut dengan komunikasi. Nah, pimpinan nanti dia yang menilai, ya. Oh, ternyata untuk proses pembelajaran di Prodi SI sudah benar. Hasilnya bagus. IPK mahasiswa meningkat. Nilai mahasiswanya bagus-bagus. Mahasiswanya lulus tepat waktu. Nah, itu fungsinya, fungsi audit di sini. Merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan. Nah, ini cakupan. Terus organisasi tim audit. Nah, ini timnya, ya, karena biasanya auditor itu tidak hanya satu orang, dia mempunyai tim. Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis. Nah, ini operasional bisnis perusahaan. Jadi perusahaan tersebut itu bergerak di bidang apa? Apakah manufaktur, apakah produksi, apakah pendidikan, dan lain-lain. Tinjauan hasil audit sebelumnya, ya, jadi dokumen-dokumen audit tahun-tahun sebelumnya juga harus dipelajari dulu ini, ya, karena setiap tahun bisa jadi auditnya beda-beda auditornya. Identifikasi faktor-faktor resiko, siapkan program audit. Nah, ini program audit ada beberapa, nanti kita bahas. Mengumpulkan bukti audit, ya, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, ya, kegiatan operasional perusahaan. Terus tinjauan dokumentasi ini bisa berbentuk dokumen, foto, video, CCTV, ya, CCTV perusahaan itu penting. Berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, ya. Jadi tim auditor itu tidak hanya ngecek dokumen aja, tapi ada proses wawancara juga di sini. Saya kalau diaudit oleh tim di kampus, saya juga diwawancara, ya. Gimana Pak Arif perkuliahan bisa berjalan normal, terus mahasiswa yang ikut banyak atau yang izin berapa atau yang absen berapa, kuesioner, ya, ini kuesioner yang dibagikan kepada para pegawai. Cek fisik aset. Nah, ini aset, auditor harus mengecek fisik, ya, aset ada atau tidak. Jadi tidak hanya dokumen, oh komputer 50 unit ada centang, ya, terus printer 30 unit centang, tidak hanya itu, tapi ini dicek gedungnya, dicek fisiknya, dicek ruangannya, ada atau enggak, utuh atau enggak, jalan atau enggak. Ya. Konfirmasi melalui pihak ketiga. Nah, ini pihak eksternal bisa jadi, ya. Melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analisis, dan pengambilan sampel audit. Biasanya auditor itu tidak mengecek secara keseluruhan 1000 karyawan, dicek semua, tidak, tapi biasanya disampel, ya, misal 25% aja yang diaudit bisa mewakili semuanya atau 50%. Ada proses seperti itu di sini. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, ya. Jadi bukti-bukti audit ini nanti dievaluasi, diberikan kepada direktur menilai, ya, keandalan informasi seperti apa, kinerja operasional seperti apa, pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor risiko, pertimbangan faktor-faktor material, dokumentasi penemuan audit. Nah, ini tugasnya direktur, ya. Ada temuan apa di audit? Ada penyimpangan atau tidak? Ada penyelewengan keuangan atau tidak? Ada penyusutan aset atau tidak? Faktor-faktor material, faktor-faktor resiko, kira-kira resikonya apa aja di perusahaan, ya, keamanan, terus bencana, terus dari sisi internal, dari sisi eksternal, dan lain-lain. Mengkomunikasikan hasil audit, nah ini kepada direktur, memformulasikan kesimpulan, ini juga direktur sebagai pengambil keputusan atau decision maker.
membuat rekomendasi bagi pihak manajemen. Nah, ini auditor dan direktur itu setelah membaca hasil, lalu pihak manajemen diberi rekomendasi. Oh, perusahaan itu butuh seperti ini, tolong dipersiapkan. Perusahaan butuh mesin seperti ini biar proses produksi meningkat, tolong dipersiapkan. Ya, kalau di kampus ini Pak Rektor dan tim audit, oh Prodi SI ini butuh tambahan lab. Oh, Prodi SI ini butuh peremajaan software dan seterusnya. Ya. Mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Oke, next. Audit sistem informasi, nah, SIA, adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ya, audit SIA untuk melindungi sistem SIA. Ketika melaksanakan audit, para auditor harus memastikan tujuan berikut. Nah, ini satu, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan lain-lain. Jadi tim audit ini juga harus memastikan ya aset-aset ini aman, komputer, program, komunikasi ya aman dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Nah, di sini penyusutan, di sini perubahan spek mesin, perubahan spek komputer, dan ini tidak sah. Ini barang-barang yang ilegal misal. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Nah, ini tugasnya manajemen, pengembangan dan perolehan program. Nah, ini dikontrol dengan audit. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Nah, ini sistem perusahaan. Ya, sistem berbasis komputer. Itu disebut dengan program seperti yang sering kita bahas. Nah, ini tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua orang bisa mengubah. Ya, jadi di sini adalah tugas pihak manajemen. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer akurat dan lengkap. Nah, audit juga memastikan ini file-filenya lengkap, laporan lengkap, catatan komputer lengkap. Ya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya transparan, bisa diakses oleh auditor dan direktur. Data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Nah, ini kalau ada penyimpangan ya, tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi, nah ini yang menindak itu kebijakan manajerial. Ya, sudah tidak tugasnya auditor di sini ya. File data komputer akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Oke. Pendekatan audit berdasarkan resiko. Pendekatan berdasarkan resiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA harus ditingkatkan. Nah, ini hubungannya dengan keuangan ya. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi. Jadi auditor memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen agar sistem ini ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah dan mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan. Nah, jadi audit berdasarkan resiko ini minusnya ya, ancaman-ancaman yang dihadapi SIA itu apa aja ya, karena ini sensitif, sangat penting ini, data vital di perusahaan. Terus ini SOP pengendalian atau prosedur pengendalian ya. Nah, ini dievaluasi. Jadi proses kinerja, aturan kinerja itu terus dievaluasi. Sudah sesuai atau belum? Bisa menghasilkan hasil produk yang maksimal atau belum? Dan evaluasi kelemahan-kelemahan dari prosedur tersebut. Kelemahannya apa? Harus diganti, harus dikembangkan prosedurnya ya. Jenis-jenis kesalahan. Di sini kerangka audit keamanan komputer. Tujuan satu,
jenis-jenis kesalahan dan penipuan, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file, ya. Jadi ini dikontrol agar tidak terjadi kesalahan karena pencurian atau kerusakan, kehilangan file, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file, data, sumber daya lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Nah, ini juga dikontrol, jangan sampai sistem itu ada orang yang mengakses secara tidak sah atau bukan usernya atau bukan kapasitasnya. Jadi dia hacker ini ya. Jadi dia bisa merubah-rubah data, ya, merubah data nilai mahasiswa, merubah dari nilai C jadi nilai A, ya, dan seterusnya. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Di sini ada rencana keamanan, perlindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi, prosedur perlindungan dari virus, firewall, pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, asuransi sistem informasi. Nah, di sini ya kontrol atau pengendalian terhadap audit keamanan komputer atau keamanan sistem atau keamanan data. Yang pertama di sini adalah rencana keamanan atau perlindungan informasi perusahaan. Ya, jadi model perlindungannya harus seperti apa. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Maksudnya di sini ya ini tugasnya admin ya, sesuai login masing-masing. Kalau bukan loginnya, karyawan lain harusnya nggak bisa mengakses di sini, nggak bisa masuk. Karena perusahaan itu terhubung ke dalam suatu sistem jaringan, dan para karyawan itu bekerja di belakang laptop masing-masing. Jadi kadang kita nggak tahu karyawan A ini mengakses apa, karyawan B ini mengakses apa. Nah, ini tugasnya security system yang mengontrol sesuai login masing-masing. Jangan sampai satu login keuangan misal itu tersebar kemana-mana, ya. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti encrypt, ya, encrypt dan decrypt. Encrypt itu proses pengamanan data sehingga data yang masuk ke database itu tidak data yang bisa dibaca secara kasat mata. Ya, jadi file-filenya, kode-kodenya, password-passwordnya, sandi-sandinya itu dikonvert semuanya ke dalam simbol-simbol yang tidak bisa langsung dibaca seperti ini. Ya. Nah, kalau bisa membaca gimana ketika dia nanti ditarik keluar dari database? Berbentuk laporan, ada proses decrypt. Decrypt itu mengembalikan bentuk data yang tadinya dia berupa simbol-simbol tidak bisa dibaca, lalu masuk proses decrypt sehingga di laporan kembali berbentuk huruf dan angka seperti ini. Ya. Prosedur perlindungan dari virus. Nah, ini wajib ya, antivirus harus diupdate. Antivirus harus ready, tidak cuma satu, sehingga perusahaan itu tidak, data-data perusahaan tidak terkena virus yang mematikan data di sini. Firewall ini juga wajib ya, ini pengaman dari serangan para hacker dari luar, karena banyak sekali, ribuan yang menyerang ke perusahaan kita. Kampus saja itu juga banyak mahasiswa yang coba merubah nilai masuk ke sistem portal, ya. User dosennya itu apa, coba dicari. Kalau sudah bisa login, nah bisa dengan leluasa merubah nilai dan seterusnya. Ya, semoga aja enggak, di prodi nggak ada. Rencana pemulihan dari bencana. Nah, ini bencana server terutama ya, ini harus diamankan. Jangan sampai server ini rentan dari bencana kebakaran, kebanjiran, ya, bencana alam. Cuma namanya bencana kita nggak tahu. Nah, itulah fungsinya backup data di suatu perusahaan. Jadi server itu tidak cuma satu. Ya, perusahaan-perusahaan besar malah servernya itu lintas kota, lintas provinsi. Jadi tidak hanya di Kudus aja servernya, tidak hanya di Jakarta aja servernya. Dia menggunakan server antar kota. Jadi ketika misal di Jakarta itu ada bencana banjir besar, servernya kena banjir, ya. Nah, itu kota lain masih aman, server di kota lain masih aman, tidak terpengaruh di sini. Ya, sampai seperti itu teknologinya.
Misal ada kebakaran, semoga aja tidak, misal ada bencana gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain, dan server ini terganggu, server di kota A terkena, server di kota B masih aman, server di kota C masih aman. Tidak hanya satu kota, dua kota, bisa banyak kota ini servernya. Ya. Kalau UMK masih satu server, semoga tidak apa-apa. Pemeliharaan pencegahan, nah ini bagaimana mencegah ini semua, ini harus di maintenance ya, firewall di maintenance, bencana ini pemulihannya di maintenance, antivirus di maintenance, enkripsi di maintenance ya, dan diasuransikan. Nah ini asuransi sistem informasi. Next, prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer. Nah ini yang saya bilang tadi, server, lokasi komputer, lokasi backup data, ya ini harus dikontrol oleh audit. Kalau bisa kita dari tim audit sistem informasi memberikan masukan ke perusahaan, harusnya seperti ini, ya standarnya seperti ini biar data-data di perusahaan itu aman. Wawancara dengan personel sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Nah ini harus ada proses tanya jawab, wawancara, tidak hanya cek dokumen aja. Meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi. Nah, ini asuransi harus ada ya. Jangan sampai di perusahaan besar itu tidak mempunyai asuransi. Jadi kalau dia kena bencana, ya itu tinggal klaim aja asuransi. Memang ini mahal preminya, dan perusahaan harus membayar setiap bulan. Ya, cuman tujuannya apa? Ketika nanti perusahaan terjadi kebakaran, misal, atau terjadi bencana, nah ini perusahaan tidak rugi. Kenapa? Karena diganti dari pihak asuransi. Memeriksa daftar akses ke sistem. Nah ini yang saya bilang tadi, admin harus mengontrol login setiap user. Jangan sampai ada login yang disalahgunakan oleh karyawan lain. Memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Nah ini yang tadi. Uji pengendalian, mengamati prosedur akses dari lokasi komputer. Nah, ini yang tadi, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Maintenance tadi ini ya, firewall itu di maintenance, antivirus di maintenance, sistem enkripsi dekripsi di maintenance, pemulihan bencana di maintenance, dan dipastikan berfungsi seperti yang diharapkan. Menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Nah, investigasi ini penting. Ya, apakah ini sistemnya sudah berjalan dengan benar? Apakah kinerja karyawan sudah berjalan dengan benar? Ya, ini butuh pengamatan, butuh CCTV, ya, dikontrol karyawannya benar-benar kerja atau hanya main game di kantor, dan seterusnya. Pengendalian mengimbang, kebijakan yang baik dalam hal personalia. Nah ini SIM lagi, sistem informasi manajemen. Bagian personalia, kebijakannya harus diupdate, kebijakannya harus dikontrol. Penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Nah ini sesuai dengan login masing-masing, tugas pekerjaannya masing-masing, ya, dan harus sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai pekerjaan ini dipegang atau dihandle oleh orang yang bukan bidangnya sehingga ini mengacaukan perusahaan. Ya. Oke, segini dulu kuliah kali ini. Ini masih panjang slide-nya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, atau mungkin bisa Anda baca-baca dulu ya. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi di grup. Silakan Anda tanya di grup biar saya bisa menjawab satu untuk semua, sehingga sekali saya jawab tidak individu tapi semua rekan-rekan di kelas bisa ikut nyimak ya. Kiranya segini dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.